Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah grafika komputer akan mempresentasikan tentang bentuk parametrik dari kurva serta super elips. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erlin Mega dan teman saya Nerli Anggraini. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kurva. Apa sih itu kurva? Jadi kurva merupakan garis yang dihasilkan dari suatu fungsi matematika yang bentuknya disesuaikan dengan titik kontrol yang merupakan parameter dari fungsi tersebut. Kita bisa lihat di sini ada contoh 3 titik kontrol. Kita bisa lihat di sini 1, 2, 3. Nah, itulah sebabnya mengapa disebut kurva dengan 3 titik kontrol. Sedangkan sebelahnya ada kurva dengan 4 titik kontrol. Mengapa? Seperti yang sebelumnya, di sini ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ya, selanjutnya kurva itu dapat direpresentasikan sebagai kumpulan titik-titik persamaan berbentuk parametrik ataupun non-parametrik. Persamaan menggunakan 2 koordinat, yaitu X dan Y, untuk kurva 2 dimensi, dan 3 koordinat yaitu X, Y, dan Z untuk kurva 3 dimensi. Sekarang kita akan membahas tentang parametrik di konsep parametrik. Apa sih parametrik itu? Nah, persamaan parametrik. Kurva-kurva yang berada dalam bidang datar dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan parametrik. Dalam persamaan ini, setiap titik-titik pada kurva X dan Y merupakan fungsi dari T. Variabel T dinamakan parameter. Secara singkat ditulis X sama dengan X dalam kurung T dan Y sama dengan Y dalam kurung T. Dan di sini fungsi dari T itulah yang dinamakan parameter. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menggambar sketsa kurva persamaan parametrik. Misalkan ada contoh soal gambar kurva persamaan parametrik yang diketahui X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat. Untuk T kurang dari sama dengan minus 4 dan T kurang dari sama dengan 4. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu tabel yang terdiri dari kolom T, di mana T tadi yang sudah disebutkan mulai dari minus 4 sampai dengan 4. Dan X dan Y, kemudian plot nilai-nilai X terhadap Y. Kita masukkan nilai T minus 4 dimasukkan ke dalam X dan Y sehingga dihasilkan nilai-nilai sebagai berikut. Setelah diketahui nilai-nilai di titik X dan Y, kemudian kita gambar titik-titiknya dan akan menghasilkan sebuah gambar berupa parabola. Langkah kedua, gambarlah kurva persamaan parametrik seperti gambar parabola ini, di mana X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Untuk T kurang dari sama dengan minus 4 dan T kurang dari sama dengan 4. Kita buat tabel yang terdiri dari kolom T, X, dan Y. Ini adalah kolom dari T, X, dan Y yang telah tadi kita coba di langkah 2. Nah, di sini ada beberapa tips dalam menyajikan data T. Kita harus membuat selisih antara T cukup kecil. Cukup kecil di sini maksudnya nih, di sini ada selang dari T interval dari 20. Ini dinilai cukup kecil. Nah, karena supaya diperoleh kurva yang smooth. Maksudnya kurva yang smooth di sini adalah dari satu titik ke titik yang lain jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga semakin kecil titik T, maka kurva akan semakin smooth. Maka dihasilkan gambar kurva seperti berikut, yaitu lingkaran. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menggambar sketsa kurva parametrik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk parametrik dari kurva. Di sini ada 2, yang pertama yaitu kurva polinomial dan yang kedua adalah kurva Bezier. Oke, kurva polinomial. Bentuk umum dari fungsi polinomial adalah sebagai berikut, di mana A-nya dimulai dari A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan seterusnya hingga AN X pangkat N,
Di sini dengan ketentuan bahwa n adalah derajat polinomial tersebut. Selanjutnya, berbagai variasi kurva dapat disajikan tergantung pada derajat polinomial yang digunakan. Yang pertama, misal polinomial derajat 1 atau kita sebut linear, yaitu memiliki dua titik kontrol dengan sebuah garis lurus. Di sini kita bisa lihat ada dua titik kontrol dan satu garis lurus, di mana Y0 itu adalah A0 ditambah A1X0 dan Y1 itu adalah A0 ditambah A1X1. Maka dihasilkan P1X adalah A0 ditambah A1X. Selanjutnya yang kedua, kita ambil contoh polinomial derajat 2 atau disebut dengan kuadratik, yaitu memiliki 3 titik kontrol sehingga dapat menggambar parabola. Tadi sebelumnya berderajat 1 hanya memiliki 2 titik kontrol, tetapi ketika polinomial berderajat 2 atau kuadratik memiliki 3 titik kontrol sebagai berikut. Ini yang pertama, kedua, ketiga, sehingga dapat menggambar sebuah parabola. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari Y0 itu adalah A0 plus A1 X0 plus A2 X0 kuadrat dan seterusnya. Begitu juga dengan Y1, Y2. Maka dihasilkan P2X adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Yang terakhir adalah polinomial derajat 3 atau kita sebut kubik. Di sini dia memiliki 4 titik kontrol, yaitu ada X0Y0, X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Perhitungannya masih sama seperti polinomial berderajat 1 maupun 2 yang sebelumnya. Dihasilkan bahwa Y0 itu berasal dari A0 ditambah A1X0 ditambah A2X0 kuadrat dan ditambah A3X0 pangkat 3, sehingga dihasilkan P3X adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan ditambah A3X pangkat 3. Bentuk parametrik dari kurva yang kedua yaitu kurva Bezier. Kurva Bezier adalah sebuah fungsi yang didefinisikan di atas parameter tunggal yang menyisipkan aturan titik-titik ketika parameternya berubah. Jalur garis terbentuk dari titik pertama menuju titik terakhir, bergerak sepanjang kurva yang dipengaruhi oleh titik kontrol. Persamaan bentuk kurva Bezier ini adalah sebagai berikut. Seperti terlihat pada slide, di mana BI merupakan titik kontrol, BIMT merupakan fungsi polinomial Bezier atau Bernstein, dan parameter T adalah variasi dari 0 menuju 1. Kurva Bezier memiliki beberapa kunci properti atau hasil dari fungsi polinomial Bernstein yang sangat penting untuk kurva dan permukaan 3 dimensi. Kurva menyisipkan titik kontrol yang pertama dan yang terakhir. Seluruh kurva berada di core vector dan titik kontrol berada di dalam transformasi yang baik. Kurva tersebut adalah fungsi tangen untuk mengontrol poligon pada ujung titik. Secara matematis, kurva persamaan parametrik didefinisikan sebagai berikut. Seperti terlihat pada gambar, di mana ini adalah rumusan dari persamaan parametrik dari kurva Bezier, di mana T kurang dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1, di mana basis Bezier adalah sebagai berikut. Seperti pada gambar, dengan nilai akhir yang didapat n faktorial dibagi dengan i faktorial dikali n-1 faktorial. Dari persamaan matematis sebelumnya didapatkan G N I dalam kurung T adalah fungsi basis Bernstein orde n ke i. Di sini n derajat dari fungsi basis Bernstein penentu, dan karenanya untuk segmen kurva polinomial sama dengan jumlah simpul penentu dikurang 1. Simpul dari poligon Bezier diberi nomor mulai dari 0 sampai dengan n. Digunakan pula asumsi 0 sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1, di mana setiap fungsi blending berderajat n. Sebagai contoh, setiap fungsi dari 4 fungsi blending untuk n sama dengan 3 merupakan fungsi kubik.
Nilai maksimum dari setiap fungsi blending terjadi pada T sama dengan I dibagi N. Untuk perhitungan kurva Bezier itu sendiri bisa dibantu dengan cara yang pertama. Untuk N titik kontrol, maka persamaan kurva Bezier adalah X plus Y pangkat N-1. Kemudian ganti X dengan 1 min T dan Y dengan T. Kemudian selesaikan persamaan dengan titik yang dimaksud. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh Erlin. Supaya lebih memahami tentang apa itu kurva Bezier yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Nerli, sekarang kita ambil contoh. Diketahui 3 titik kontrol dengan koordinatnya masing-masing C1 yaitu 1,2, C2 7,10, dan C3 15,4 dengan menggunakan kenaikan T sama dengan 0,02 dengan interval dari T kurang dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1. Maka tentukanlah berapa titik yang digunakan untuk membangun kurva Bezier dan carilah persamaannya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kenaikan 0,02, maka jumlah titik yang diperlukan antara 0 dan 1 adalah seperti. Jadi untuk mencari jumlah titik yang diperlukan, kita menggunakan rumus seperti, di mana T tadi adalah kenaikan yang nilainya 0,02. 1 dibagi 0,02 hasilnya ada 50. Jadi jumlah titik yang diperlukan antara 0 dan 1 ada 50 titik. Selanjutnya, karena terdiri dari 3 titik kontrol, maka persamaannya adalah menjadi X plus Y pangkat 3 min 1 sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Jadi hasilnya menjadi X plus Y pangkat 2, di mana X plus Y pangkat 2 ini dijabarkan menjadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengganti variabel X dengan 1 min T dan Y diganti T. Maka persamaan tersebut menjadi LT sama dengan 1 min T kuadrat plus 2 kali 1 min T kali T plus T kuadrat. Kemudian setelah itu, tentukan titik dari T0 sampai dengan 1 dengan kenaikan T 0,02 sampai 50 titik. Nah, tadi sudah kita mencari persamaannya, dihasilkan kan L T sama dengan 1 min T kuadrat plus 2 kali 1 min T kali T plus T kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan bahwa X sama dengan 1 min T kuadrat kali X1 ditambah 2 kali 1 min T kali T kali X2 ditambah T kuadrat kali X3. Begitupun juga dengan Y. Nah, mengapa ada X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3? Hal ini diambil dari titik kontrol yang ada. Setelah itu, kita melakukan pemisalan. Misal untuk T sama dengan 0,8, tadi sudah diketahui fungsi X dan Y adalah sebagai berikut. Maka titik kontrol dengan koordinat C1 1,2, C2 7,10, dan C3 15,4, maka kita bisa hitung. Misal kita menghitung X, ya, kita tinggal memasukkan 0,8 atau T yang ada di rumus X ini menjadi 0,8. Seperti contoh, X sama dengan 1 min 0,8 kuadrat. Nah, di sini 0,8 hasil dari penggantian T yang di rumus. Kenapa diganti 0,8? Karena dimisalkan T-nya adalah 0,8. Maka setiap ada T harus diganti dengan angka 0,8. Setelah kita memasukkan atau mengganti T dengan angka 0,8, maka dihasilkan X garis X adalah 11,88 atau kita bulatkan mendekati 12. Sedangkan Y hasilnya adalah 6. Nah, nilai titik pada kurva saat T sama dengan 0,8 adalah 12,6. Jadi untuk menentukan atau mencari nilai titik saat T sama dengan 0,8 digunakanlah rumus-rumus tadi. Selanjutnya kita akan move on ke materi selanjutnya, yaitu tentang superellipse atau dikenal dengan sebutan Lamb curve. Penemunya adalah Gabriel Lamb. Superellipse merupakan gambar geometrik yang didefinisikan dalam Cartesian koordinat x, y sebagai berikut. Jadi X per A pangkat N ditambah Y per B pangkat N sama dengan 1, di mana N, A, dan B adalah bilangan positif.
Jadi nilai A, N, dan B harus positif. Dan ketika itu negatif, dia akan tetap bernilai positif sebab sudah ada tanda mutlak yang menjadikannya positif otomatis. Nah, dari rumus tadi, rumus X per A pangkat N ditambah Y per B pangkat N sama dengan 1 mendefinisikan A closed curve yang terdiri dari dari rumus sebelumnya yang X per A pangkat N ditambah Y per B pangkat N sama dengan 1 mendefinisikan a closed curve yang terdiri dari rectangle X kurang dari min A dan X kurang dari plus A, dan Y di mana Y itu kurang dari min B dan Y juga kurang dari plus B. Parameter A dan B disebut semi-diameter dari kurva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nerly. Di sini kita akan menggambar kurva dari super elips, di mana jika diketahui n sama dengan 1/2, di mana n kurang dari 0, harusnya ini kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, maka gambar yang didapatkan terdiri dari 4 segmen parabola di tiap ujungnya, atau disebut juga dengan inward curving. Jika n sama dengan 1, tadi kan jika n sama dengan setengah. Nah, jika kasusnya n sama dengan 1, maka kurva akan berbentuk belah ketupat. Di gambar kita coba mendefinisikan n sama dengan setengah, di mana A sama dengan B sama dengan 1. Beda halnya jika n sama dengan 3/2, di mana n kurang dari sama dengan 1 dan n kurang dari 2, maka gambar yang diperoleh seperti belah ketupat, namun lebih outward curve seperti gambar di samping. Jadi dia lebih condong keluar bentuknya di setiap sisinya, di keempat sisinya. Dan yang terakhir, jika kurva dari super elips ini akan berbentuk elips yang aneh, yang bentuknya agak kotak. Jika A sama dengan B, di mana N sama dengan 2, sedangkan jika N lebih dari 2, maka kurva akan terlihat sekilas seperti kotak yang tadi saya bilang. Nah, di sini dapat kita simpulkan, di mana jika N yang diketahui kurang dari 2, maka akan membentuk elips yang hypoelips. Sedangkan jika N lebih besar dari 2, maka akan membentuk elips yang hyperelips. Ya, begitulah kita sudah selesai mempelajari tentang bentuk-bentuk kurva serta super elips. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.